Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sri Hartati, mahasiswa BPI A6 UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang trauma healing dengan metode play therapy. Trauma healing di sini ada dua kata. Yang pertama, trauma, dan yang kedua itu healing. Trauma sendiri dalam kamus psikologi berarti sakit atau shock yang sering dirasakan oleh fisik berupa shock emosi yang menghasilkan gangguan atau lemahnya ketahanan fungsi mental. Nah, sedangkan healing tadi yang artinya penyembuhan. Di dalam hal ini penyembuhan yang terjadi itu biasanya terjadi dalam penyembuhan alami di diri kita sendiri. Jadi, jika digabungkan antara trauma dan healing tadi, itu merupakan suatu proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis seperti kecemasan, panik, dan digunakan gangguan-gangguan lainnya yang berupa mental itu yang terjadi pada diri kita sendiri yang diakibatkan oleh bencana alam. Trauma healing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau konselor untuk menghilangkan gangguan psikologis yang diakibatkan oleh gangguan mental tadi, seperti shock, yang trauma, cemas yang kita bahas di awal tadi. Nah, jadi trauma healing ini biasanya sering digunakan oleh anak-anak karena cenderung susah untuk mengeluapkan emosi mereka, karena anak-anak juga lebih sulit dalam menerima dan mengendalikan diri mereka sendiri. Nah, kalau begitu kita tadi udah menjelaskan bagaimana pengertian dari trauma healing tadi. Nah, jadi di sini kita akan mempraktekkan bagaimana trauma healing itu tersebut dengan metode playing therapy. Karena biasanya metode ini adalah lebih efektif dibanding metode lain untuk terapi anak-anak. Jadi langsung saja kita praktek. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, di sini kakak akan mengajak anak-anak untuk bermain supaya anak-anak bisa rileks, tidak memikirkan kecemasannya. Jadi langsung saja ya. Siapa di sini yang suka bernyanyi? Ayo. Kita di sini mau menyanyi balonku. Langsung saja ya. Ayo kita nyanyi. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeay, udah. Nah, selanjutnya kakak di sini akan mengajak kalian untuk melukis. Nanti ini kakak bagi satu-satu supaya kalian melukis entah itu pemandangan ataupun objek-objek lainnya. Ini kakak bagikan ya. Satu buat kamu, yang satunya buat kamu, yang satunya kamu. Dan ini catnya. Baik anak-anak, di sini kakak punya gambar satu tubuh. Nah, nanti di sini anak-anak pilih salah satu
yang ada entah itu dari kepala, tangan, kaki, dan dada. Dari sini kalian pilih salah satu saja. Hasil dari evaluasi gambar tadi, nah di sini anak-anak lebih banyak memilih di bagian dada, yaitu ada 5 anak memilih bagian dada. Nah, 3 anak memilih otak dan 1 anak memilih kaki, dan yang satunya anak-anak memilih tangan. Nah, dari hasil gambar ini tadi, kebanyakan anak-anak itu memilih dada. Nah, jadi anak-anak itu lebih merasakan sedih, syok, cemas, dan lain sebagainya karena diakibatkan oleh bencana ini tadi. Baiklah, jadi anak-anak kita sudah menyanyi, sudah melukis, lukisan kalian sangat bagus sekali. Tapi sayangnya di sini kakak harus undur diri. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan, kakak mohon maaf ya. Jadi nanti di lain waktu kita akan bertemu lagi, kita akan bermain-main lagi. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melakukan praktek tadi, di sini kita dalam praktek ini berfungsi untuk menyembuhkan trauma dalam diri anak-anak supaya dapat mengidentifikasi kecemasan yang dialami oleh anak-anak tadi di awal gejala, karena kita tidak tahu juga anak-anak tadi itu entah sedang merasakan kecemasan atau trauma yang sangat tinggi karena keadaan bencana alam ini. Jadi kita sebagai orang tua ataupun konselor, kita harus mengajak anak-anak itu untuk bermain, bergembira bersama, jangan melibatkan anak-anak supaya syok karena keadaan di bencana alam ini. Nah, dalam terapi tadi kita dapat menggambarkan kecemasan anak dalam hal-hal traumatisnya dengan sendirinya. Penanganan yang dilakukan dalam play terapi tadi itu diharapkan dapat memperhatikan aspek dalam diri anak-anak, yaitu entah itu aspek emosi, aspek fisik, dan aspek intelektual anak-anak. Jadi begitulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.